nggak ada proyek. Anak milenial tidak ada proyek. Teh. Yes. Orang ijek ieu sing cara kana. Teh Cici. Saya akan kasih Teh Cici. untuk metode northwest cost. Northwest cost apa sih? Mau diberikan ke Di Pulau Papua kita hapuskan sih. Oh, di baladinya di kehalangan dong. Oke, kemana ya? Baginya. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik. Yes. Kita kelencar. Kok 3 buah? 3 buah betul. Bersih. Perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Nanti ada 3 manufaktur. Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Dengan kapasitas masing-masing 2.400, 1.600, dan 1.600 unit. Dan memiliki daerah pemasaran di Cirebon, Bandung, dan Sukabumi. Dengan permintaan masing-masingnya 3.000, 100.000, 1.400, 1.200. Uni. Perusahaannya ada 3 ya? Saya buatkan tabelnya. Nah, ini tabel yang imprint untuk kepake di 3 metode. tabelnya semuanya sama, Pak. Sama tabelnya semua. Tapi nanti metode pengerjaannya yang berbeda. Itu. Ini ada indeks sama nilai sama. Cahaya doang. Nggak ada. Udah nggak kayak gitu-gitu kan? Di poin kan malah ini ya, malah berat Udah nggak kayak gitu-gitu. Sekarang Dia ke bawah terlalu ke bawah. ya udah lah ya. Intinya seperti ini. Kayak ciri loh. Kalau udah kumpulin aja deh. Sampai jam 9.40 ya. Semangat Dek. Komen semangat bantu Kak. Tabel mah di pause aja tabel doang. Di mana yang berbentuk kolom ini biasanya gudang yang dituju atau tujuan pengirimannya untuk kolom, dan untuk baris yang ngiriminnya. Di sini ada supply, ya. Berarti masing-masing penawaran dari pabrik atau kapasitas produksi yang akan dijualnya, yang akan ditawarkan. Tapi kalau untuk demand, ini merupakan kapasitas gudangnya yang bisa ditampung. Sekarang kita lihat lagi di soal. Untuk Jakarta, Bekasi, dan Tangerang itu memiliki kapasitas 2.400, 1.600, dan 1.600 unit. Berarti masing-masingnya itu punya barangnya segitu. Berarti 2.400 untuk Jakarta, 1.600 untuk Bekasi, 1.600 untuk Tangerang. Dan di masing-masing gudang itu kan memiliki kapasitas gudangnya masing-masing yang bisa ditampung maksimalnya ya. Ada 3.000, 1.400, dan 1.200. Jadi 3.000 untuk Cirebon, 1.400 untuk Bandung, dan 1.200 untuk Sukabumi. Apabila ditotalkan keseluruhannya, ini berarti sekitar 5.600.
dalam pengerjaannya ini pasti ada kotak kecil di kanan atas. Nah, kotak kecil ini yang menjadi biaya produksinya, biaya pengirimannya dan sebagainya. Nah, cara mengisinya nanti seperti apa? Ada di tabel. Ini udah sama. Apa izin ya Pak? Nah, Ya, orang videografer nak. ini biayanya. Biaya dari masing-masing kotak. Tadi nggak muncul pas di full screen. Oke, nanti soalnya akan berbentuk seperti ini. Tapi nanti pada saat pengerjaannya itu akan ditambahkan kotak kecil di kanan atas. Oke. Nah, kotak kecil ini yang di kanan atas akan diisi dari angka yang di dalam kotak tersebut. Misalkan itu dari Jakarta ke Cirebon, itu berarti memiliki biayanya 16 diisi di sini. Begitupun sama dengan seterusnya. Lalu selanjutnya 30, 30, 20, 20, 24, 24, 6, 18, 20, 20. Untuk ketiga metode ini, pengerjaannya atau pembuatan tabelnya itu akan sama persis seperti ini slide. Untuk ketiga metode. Tapi dalam mencari biaya minimumnya itu yang akan berbeda dari masing-masing. Nah, sekarang kita pakai yang NWC. Dari metode NWC ini atau Northwest Corner. Northwest Corner tuh berarti kalau dari arah tuh ini berarti apa? Tenggara ya? Tenggara sorry. Barat, Pak. Kiblat barat. Barat laut ya? Iya, Pak. Dari barat laut, dari ini kan. Ini south, ini west. Nah, northwest berarti dari ujung sini. Nah, ini kan NW kan? Iya. Ini SE, ini ST, ini SW. Betul ya? Ini kalau dari Denah ya. Jadi kalau dari Denah, northwest ini kita dari ujung atas kiri. Ya, kalau dari Denah. Metode ini pun sama, pengerjaannya atau mencari biaya minimum pada model NWC itu dimulainya dari ujung kiri atas, sesuai dengan denah yang ini. Dari ujung kiri atas, kita pengerjaannya dari sini dulu. Karena kan kita nggak tahu rutenya kayak gimana. Ikuti Bapak. Orang mah effort. Dan wajah itu Lagi ya. Udah bisa. Metode Northwest ini kita akan mencari biaya minimum untuk pengiriman dari ketiga pabrik ke tiga gudang. Ya. Nah, yang harus diisi terlebih dahulu gudangnya yang mana? Yes. Karena ini modelnya NWC, berarti yang harus diisinya dulu kita gudang ini. Ya. Kan kita ingin ngalokasikan nih 2.400, 1.600, 1.600 barang dari pabrik, ingin masukin ke gudang nih. Karena kan apa dari Jakarta mah enaknya ke Bandung udah diisi di Bandung semua 5.600. Tapi kan gudangnya nggak cukup, cuma
cuma bisa nampung 1.400, gimana dong? Nggak bisa kan? Berarti harus dialokasikan ke seluruh gudang. Nah, di metode northwest cost ini, yakni kita akan mengisi dulu gudang yang berada di ujung kiri atas. Ya, kita ngisi dulu di ujung kiri atas, berarti Jakarta dan Cirebon. Oke. Jakarta dan Cirebon di sini kita akan isi terlebih dahulu dengan kotak ini. Nah, sekarang lihat ujung kiri atas ya. Ujung kiri atas, kapasitas gudang Cirebon berapa? 3.000. Kapasitas produksi atau kapasitas barang pabrik Jakarta ada berapa? 2.400. Berarti bisa kita isi dong barangnya di sini 2.400. Bisa, betul. Kita isi di sini 2.400. Berarti barang yang di Jakarta udah habis dong. Iya. Kan udah dimasukin di sini semua. Iya. Udah dibilang di sini semua ya. Ya, Berarti nol kan? Iya. Ini habis. habis. Soal ya, udah masuk ke gudang. Berarti si Jakarta ini udah gak bisa ngirim ke Bandung, Bandung. udah gak bisa ngirim ke Sukabumi. Hmm. Karena kan udah di sini, udah dihabisin di sini. Berarti udah gak bisa ngirim ke Bandung, udah gak bisa ngirim ke Sukabumi. Kan barangnya udah di sini semua. Ya. Oke? Iya. Sekarang kita fokus di kotak yang masih kosong ini. Apa benar? Nah, sampai sini dulu dah ditanyakan. Tapi nggak bagus. T. Tapi Pak, kalau misalkan nanti permintaannya yang lebih banyak terus gudangnya nggak cukup, Nggak apa-apa. nggak apa-apa dialih. Misalkan kita tukar. Ini mah by cash doang ya. Misalkan kita tukar. Kan berarti kalau misalkan gudangnya nggak cukup, kita bisa alih ke yang lain ya. Tapi kalau permintaannya yang banyak, Oke, kita tukar ya. Ini mah by cash aja. Misalkan kita balikin begini. Kapasitas gudangnya 2.400, tapi jumlah barangnya ada 3.000. Hmm. Berarti si barang yang Jakarta bisa ngirim di sini. Masuknya tetap 2.400. oh, Oh. Sisanya ke Bandung. Bandung. Tapi kapasitas ini udah gak bisa diisi lagi kan? Iya. Gudang Cirebon udah gak bisa diisi lagi sama yang Bekasi, sama yang Tangerang, karena udah habis semua. Nah, tinggal berarti ini habis. Berarti ini sisa berapa? 600. Nanti bisa dialihin di sini, bisa dialihin di sini. oh ya itu bisa dialihkan gitu. Berarti bisa 200 boleh. Soalnya udah nggak bisa lagi. Yang ada di pikiran saya tuh kalau misalkan gudangnya nggak cukup terus permintaannya kan banyak, berarti kita nggak bisa nyimpen barang di satu tempat tersebut kan Pak? Terus kan nanti permintaan yang kurangnya gimana? Dari kota tersebut? Dialokasiin ke lain nanti. Nanti saya akan ngejelasin kerjanya sampai beres dulu. Nanti akan coba ya. Oke Pak. Aduh, kok pusing nih. Aduh Pak, jam berapa sih sekarang Pak? Selama Bapak ada sudah tuh Pak, 22 menit lagi. Iya, Pak. Habis, Pak. beres kan? Oke. Berarti jangan banyak tanya biar Bapak kusuk. Banyak tanya. Oke. Tadi ya udah habis ya. Nih. Barang Jakarta udah nggak bisa dikirimin lagi ke gudang yang lain. Oke. Tapi ini kapasitasnya masih bisa. Ya, masih bisa berapa berarti? 600. Oke. Nah, berarti tinggal fokus di kotak yang sisanya nih. Kotak yang kecil. Karena metode northwest ini kita balik lagi. Metode yang ujung kiri Atas. Atas. Dari kotaknya ini ujung kiri atasnya yang mana? Bekasi. Kapasitas gudangnya sisa 600. Yang Bekasi dia punya 1.600. 100. Ya udah, tinggal isi aja. Karena kan kapasitasnya cuma nyisa 600. Ya. Berarti ini udah nggak bisa di Isi Berarti ini sisa 1.000. Hmm. Oke. Ada kotak lagi ini sisanya. Hmm.
Empat ini ya. Ujung kiri atasnya yang mana? 20. Nih. Bekasi, Bandung. Ini Bekasi, Bandung. Ini videografer si Ika. Kapasitas gudangnya berapa? 1.400. Kapasitas produksinya 1000. berarti cuma bisa dimasukin 1.000 karena memang sesat barang lagi nggak salah. Ya. 1.000. Ya, karena kapasitasnya cuma 1.000 berarti ini 0. ini juga 0 kan? Ya, berarti ini sisa 400. Si Bekasi ini udah nggak bisa ngirim lagi kan? Oke, berarti tinggal sisa 2. Ya, bisa. Kalau dari kotak kedua ini yang paling kiri yang mana? Tangerang. Berarti ini sisa 400. Ini berarti sisa 1200. tinggal sisa kotak terakhir 1.000. Habis. 1.200. Oh. Yeay. Ini layoutnya. Ini yang paling memungkinkan untuk terisi semua dengan biaya ini. Pak, itu yang 16 apa Pak? Yang 16, 10, 12? Maka, Itu biaya. ya, mana? Ya, mana? Habis mas ya? Oh, ini biaya memungkinkan. Makasih ya, Bapak. Ini dari Oh, ini dari biaya per unit ya? Oh, per unit. Per unit. Berarti 16 dikali 400. Nah, next step selanjutnya berarti ngitung Z-nya. jet Hitung Z-nya itu biasakan dari kiri. Kiri ke Per baris. berarti 2.400 Kali 16. kali 16 dikali ininya karena ini kan per unit. Iya. Berarti satu pieces ini dikenakan biaya 16. Yang kosong Ditambah 600 kali 30 tambah 1000 kali 20. kali 20 400 kali 18 kali 18 tambah 1200 kali 20. dikali 20. Hasilnya hitung dong teman-teman. Hitung dong teman-teman. Salah. 18.000 tambah 20.000 tambah 4823 72.000 kali Hitung dong, ini udah effort banget ini. Aduh. Jadi 10, 24.000, 24.000 5 jam. 4 kali 4 Satu itu pakai kalkulator mana? Kan. Nanti kita tambahin ya. Ya. Yang di kanan atasnya itu sama. Belum Pak, dulu. 7.200. 2.400 kali 16 38.040 108.000. 107. kalian hitungnya dari sini kan? Iya. Dari sini kan ya? Berapa kali? 1.108. Salah di mana? Hitung nanti awal tuh, hitung nanti. Visi salahan Oh, belum. kena kalau pengalian apa? 7.600. Ini biaya minimum. Kalau kita pakai rute, ini berarti rutenya ke sini. Ke sini. Ke Bandung, Surabaya, Tangerang, Boleh. Sukabumi. Dari kiri ya. Ya. Mau digambarin dulu. Oh, berarti kalau pengerjaannya pasti di sebelah itu dulu, di sebelah Kalau model LC Kalau Oh, LC
LC. Kalau yang LK nanti dilihatnya dari biaya yang minimum dulu nih. Biaya per unitnya. Misalkan kalau yang dari sini, baru setelah ini ya